Halo anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Hari ini kita akan mempelajari subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Pertama-tama kita baca dulu yuk, apa isi dari subtema 3 ini. Di sekolah kita belajar, kita juga bertemu dengan teman-teman. Selain belajar, kita juga dapat bermain saat istirahat. Banyak kegiatan permainan yang dapat kita lakukan. Namun bermain di sekolah ada aturannya. Apa saja aturan bermain di sekolah? Mari kita pelajari bersama. Walaupun anak-anak sekolahnya sedang online seperti ini, tetapi kita tetap harus mengikuti peraturan-peraturan yang berlaku di sekolah maupun di rumah. Kita lihat halaman 81. Pembelajaran 1. Bersikap sopan santun harus dibiasakan di mana saja. Salah satu contohnya adalah bersikap sopan di sekolah. Bersikap sopan termasuk salah satu aturan di sekolah yang harus dipatuhi. Ayo amati gambar di bawah ini. Buatlah 5 pertanyaan berdasarkan gambar. Perhatikan pula kata-kata tanya berikut. Nomor 1, di mana? 2, kapan? 3, apa? 4, siapa? 5, mengapa? Coba kalian buat pertanyaan berdasarkan gambar yang ada di samping. Tuh murid-murid saat istirahat sekolah. Ya, buat pertanyaannya harus sesuai dengan gambar yang di samping. Kalian bisa langsung tulis di buku cetak. Ayo menyimak, bacalah cerita berikut ini. Bermain di halaman sekolah. Saat istirahat, murid-murid berada di halaman sekolah. Rati sedang membaca. Ia membaca buku dongeng. Ino dan Raka sedang asik bercerita. Mereka bercerita tentang film kartun. Dona, Monik, dan Riko bermain lompat tali. Mereka bermain dengan riang gembira. Wah, kalian nih biasanya kalau di sekolah suka bermain apa sama teman-teman? Lihat gambar di samping. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan saat istirahat sekolah. Yuk, kita perhatikan kata-kata yang tercetak miring. Mengapa Rati diganti dengan kata iya pada kalimat berikutnya? Mengapa Ino dan Raka diganti dengan kata mereka? Simaklah penjelasan berikut ini. A. Kata ganti iya. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Pak Guru membawa tas di tangan. Pada kalimat pertama terdapat kata Pak Guru. Pada kalimat kedua terdapat kata Pak Guru. Kata Pak Guru pada kalimat kedua dapat diganti dengan kata iya. Tidak lama kemudian datang Pak Guru. Ia membawa tas di tangan. B. Kata ganti mereka. Perhatikan kalimat-kalimat berikut ini. Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Edo, Raka, dan Garnis mendapat nilai yang terbaik. Pada kalimat pertama terdapat nama Edo, Raka, dan Garnis. Pada kalimat kedua terdapat nama Edo, Raka, dan Garnis. Nama Edo, Raka, dan Garnis pada kalimat kedua dapat diganti dengan kata mereka, karena itu lebih dari satu, ya. Edo, Raka, dan Garnis mengerjakan soal dengan baik. Mereka mendapat nilai yang terbaik. Nah, kalau satu orang, kalian bisa menggantinya dengan kata iya dalam kalimat kedua. Tetapi kalau lebih dari satu, kalian bisa menggantinya dengan kata mereka. Ayo menulis. Lengkapi kalimat berikut dengan kata iya atau mereka. Haris dapat mengerjakan ujian dengan baik. Dalam kalimat kedua, Haris bisa kita ganti dengan kata iya. Ia mendapat nilai tertinggi di kelas. Kalian tulis ya jawabannya langsung di buku cetak. Nomor 2. Iva membeli es krim di kantin. Karena Iva cuma satu orang, maka
Pengganti katanya harus dengan kata iya. Ia memakan es krim bersama teman. Nomor 3. Banyak murid mengantri di perpustakaan. Nah, karena banyak lebih dari satu, maka kita ganti dengan kata mereka. Mereka mengantri untuk meminjam buku. Nomor 4. Para guru sedang rapat di ruang guru. Karena para guru berarti guru-gurunya banyak. Kita ganti dengan kata mereka. Mereka membahas hasil ulangan siswa. Sekarang kita lihat halaman 87. Pembelajaran 2. Setiap tempat di sekolah memiliki aturan yang berbeda. Kita harus mengetahui aturan tersebut. Kita patuhi semua aturan tersebut. Ayo mengamati. Amatilah gambar di bawah ini. Lihat, di bawah ini ada gambar ruang kelas dan juga gambar perpustakaan. Kita jawab ya bersama-sama. Nomor 1. Apa nama kedua ruangan pada gambar? Ruangan yang pertama adalah ruang kelas. Ruangan yang kedua adalah perpustakaan. Nomor 2. Apa kegunaan kedua ruangan itu? Ruang kelas adalah ruangan dalam sekolah yang berfungsi sebagai tempat kegiatan tatap muka dalam proses kegiatan belajar mengajar. Sedangkan ruang perpustakaan adalah tempat menyimpan karya manusia, khususnya karya cetak seperti buku dan majalah. Kalian bisa membaca buku dan majalah yang tersedia di dalam perpustakaan. Nomor 3. Bagaimanakah sikap yang baik saat berada di ruangan tersebut? Kita tidak boleh gaduh atau berisik pada saat di kelas maupun di perpustakaan. Kalian bisa menyalin jawaban ini langsung di buku cetak. Sekarang kita lihat halaman 89. Ayo diskusi, bacalah cerita berikut. Makan siang Ino. Setelah berolahraga, Ino merasa sangat lapar. Saat istirahat, Ino membeli makan siang. Makan siang Ino adalah nasi, ikan, dan sayur. Ino juga membeli segelas susu hangat. Tampak asap mengepul dari segelas susu. Setelah makan, tenaga Ino pulih kembali. Ino siap untuk belajar lagi. Amati makan siang Ino berdasarkan cerita di atas. Yuk kita lihat makan siang Ino. Tadi Ino makan nasi, ikan, dan sayur. Makanan Ino berwujud padat. Ino minum susu hangat. Minuman Ino berwujud cair. Dari gelas tampak asap yang mengepul. Kepulan asap berwujud gas. Ayo berpikir, amati makan siangmu hari ini. Jelaskan pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Kalian bisa menuliskan menu makan siang kalian, lalu tuliskan namanya apa saja di dalam tabel ini. Dan ciri-ciri bendanya, misalnya lunak, manis rasanya, atau asin, atau pedas. Lalu wujud bendanya, padat, cair, atau gas. Kalian bisa menuliskannya langsung dalam tabel yang di bawah ini. Pembelajaran 3. Kita bisa bermain apa saja di sekolah. Hanya saja kita harus memperhatikan waktu dan tempat. Salah satu permainan yang dapat dilakukan adalah bermain pembagian. Ayo mengamati. Amatilah gambar dan jawab pertanyaan-pertanyaannya. Guru ajak murid belajar di luar kelas. Lihat apa yang dilakukan Ino, Laras, dan Aldo. Siapa saja yang sedang bermain? Yang sedang bermain adalah Ino, Laras, Raka, dan Aldo. Kapan mereka bermain? Mereka bermain pada saat belajar di luar kelas. Apa saja benda yang digunakan?
Benda yang digunakan adalah kelereng, kertas, dan pensil. Di mana mereka bermain? Mereka bermain di halaman sekolah. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Bermain pembagian. Ino, Laras, Raka, dan Aldo bermain di teras sekolah. Di hadapan mereka ada pulpen, kertas, dan kelereng. Kelereng itu berjumlah 60 butir. Mereka lalu menentukan giliran bermain dengan suten. Pemenang suten memilih bilangan dari 1 hingga 6. Ino memilih bilangan 6. Ino lalu mengelompokkan seluruh kelereng. Setiap kelompok berisi 6 kelereng. Nah, untuk yang ini kita hanya membacanya saja, karena nanti kalian akan dilanjutkan dalam pelajaran matematika bersama Miss Dena. Ayo mengamati. Kita lihat yang halaman 94. Amati benda-benda di samping. Lengkapi pengamatan di bawah ini. Perhatikan contoh. Di samping itu ada gambar permen, dadu, dan juga pensil. Hasil pengamatan. Nomor 1. Nama benda. Dadu. Ciri-ciri bendanya berbentuk kubus, terbuat dari plastik, berwarna merah. Cara menggunakannya, digenggam dengan tangan dan dilemparkan untuk memperoleh angka 1 hingga 6. Sekarang kita lihat yang nomor 2. Nama bendanya. Permen. Ciri bendanya, bentuknya beragam, rasanya manis, dan juga berwarna-warni. Cara menggunakannya adalah buka bungkusnya dan dikulum di dalam mulut. Yang ketiga, nama benda. Pensil. Ciri-ciri benda, bentuknya lonjong seperti tabung, terbuat dari kayu yang berisi granit. Cara menggunakannya, dipegang dan digunakan untuk menulis. Kalian bisa menyalin ini di buku cetak kalian langsung. Halaman 96. Ayo mencari tahu. Carilah arti kata-kata berikut ini. Kalian bisa menyalin arti kata yang sudah ada di layar ke buku cetak kalian. Untuk tugasnya adalah bagian yang bawah. Ayo menulis. Buatlah kalimat dari kata-kata di atas.